Pernah nggak sih kamu merasa ada yang aneh di awal 2026 ini? Promo ojek online jadi lebih hemat. Porsi nasi goreng langganan jadi kelihatan lebih tipis, tapi harganya tetap aja segitu. Lalu, tiba-tiba ada teman kantor yang bilang mau resign, tapi setelah ditanya pelan-pelan, ternyata dia di PHK dengan cara halus. Gak ada drama, gak ada pengumuman besar, cuma dia perlahan menghilang dari rutinitas. Hal-hal kecil kayak gini sering kita anggap biasa, padahal bisa jadi itu tanda pertama dari perubahan ekonomi. Hanya saja, suaranya belum cukup keras untuk didengar. Kebanyakan orang nunggu momen besar, nunggu berita besar tentang resesi di TV, baru merasa was-was. Padahal, kenyataannya ekonomi gak jatuh dengan cara dramatis seperti itu. Tanda-tandanya muncul lebih dulu di pola belanja, di obrolan grup WhatsApp keluarga yang mulai bahas harga sembako, dan dompet kita yang makin sering kosong sebelum gajian. Masalahnya, tanda-tanda kecil ini datang bersamaan dengan rutinitas harian, jadi kita sering nggak sadar kalau sebenarnya sudah ada perubahan. Banyak orang masih berpikir, mall masih rame kok. Padahal, kalau diperhatikan lebih seksama, keramaian itu sering cuma ilusi. Orang datang untuk cuci mata, cari AC gratis, atau jalan muter tanpa niat beli barang. Dulu, orang masuk toko langsung beli. Sekarang pegang barang, cek harga, foto, terus taruh lagi. Ini bukan soal mental pelit, tapi soal dompet yang mulai mikir 2 kali sebelum ngeluarin uang. Ekonomi itu mirip tubuh manusia. Sebelum jatuh sakit parah, biasanya ada gejala ringan dulu. Pegal, pusing, gampang capek, tapi sering diabaikan karena masih bisa jalan. Begitu juga dengan resesi. Sebelum angka-angka besar rontok dan berita ramai, ada sinyal-sinyal kecil di keseharian yang sudah mulai muncul. Bedanya, kalau tubuh sakit yang kena satu orang, kalau ekonomi yang sakit yang kena satu negara. Tahun 2026 ini punya karakter yang berbeda. Ini bukan krisis yang meledak seperti petasan, tapi lebih seperti api kecil yang nyala pelan-pelan dan bikin sesak. Secara angka, inflasi kelihatan aman, tapi di level bawah, daya beli masyarakat sudah ngos-ngosan. Ini yang disebut resesi senyap. Nggak ribut, nggak heboh, tapi efeknya panjang dan bikin capek mental karena tekanannya konstan. Video ini bukan buat nakut-nakutin atau bikin panik. Justru tujuan utamanya adalah ngajak kita lebih peka sama realita yang ada. Supaya kalau badai beneran datang, kita nggak kaget, nggak reaktif, dan nggak bikin keputusan finansial yang emosional. Panik itu mahal, dan seringkali bikin rugi lebih besar daripada masalahnya yang sebenarnya. Ketenangan hidup atau inner peace itu bukan hasil dari pura-pura nggak tahu, tapi dari kesiapan, dari tahu risikonya apa dan sudah mikir langkah antisipasinya. Jadi dalam video ini, kita bakal bahas tanda-tanda awal yang sering dianggap sepele, pakai logika sederhana dan contoh kehidupan sehari-hari, tanpa drama, tanpa jargon ribet, karena urusan dompet itu harus dibahas dengan kepala dingin, bukan dengan gengsi. Sekarang, coba deh perhatiin pola belanja mingguan tetangga. Daging yang dulu sering, sekarang mulai jarang muncul. Telur, mie instan, dan nasi jadi penyelamat utama. Bukan karena tiba-tiba semua orang diet, tapi karena logika bertahan hidup yang mulai bekerja. Ketika daya beli tertekan, orang otomatis memilih kalori murah yang bisa mengenyangkan lebih lama. Ini adalah sinyal awal yang sering terlewatkan, padahal dampaknya nyata. Masuk ke minimarket, ada fenomena licik yang jarang disadari. Shrinkflation. Kemasan terlihat sama, harga juga tetap, tapi isinya berkurang pelan-pelan. Sabun cuci, deterjen, bahkan makanan ringan, semuanya dipangkas gram atau mililiternya. Produsen paham, otak kita lebih sensitif terhadap kenaikan harga daripada pengurangan isi. Jadi mereka memotong volume. Kalau ini sering terjadi, artinya produsen sudah terdesak dan konsumen mulai menyesuaikan tanpa sadar. Kebutuhan sekunder juga pelan-pelan mulai bergeser. Nongkrong di kafe yang dulu jadi rutinitas, sekarang mulai jarang. Banyak yang datang cuma beli satu minuman, duduk lama, atau bahkan bawa tumbler sendiri. Bukan soal pelit, tapi soal prioritas. Ketika uang semakin ketat, gaya hidup jadi pos pertama yang dikorbankan. Orang tetap butuh hiburan, tapi dengan biaya seminimal mungkin.
Ini adalah tanda bahwa masyarakat sedang mengerem konsumsi meskipun tetap ingin terlihat normal. Tanda yang lebih serius muncul ketika fasilitas bayar nanti mulai dipakai untuk kebutuhan pokok. Kalau dulu, fitur bayar nanti digunakan untuk beli gadget atau tiket liburan, sekarang malah dipakai untuk beli beras, minyak goreng, dan token listrik. Ini adalah lampu merah. Artinya, penghasilan bulanan sudah tidak cukup untuk menutupi kebutuhan dasar. Hutang bukan lagi alat untuk mempercepat gaya hidup, tapi alat untuk bertahan hidup. Begitu kebutuhan primer sudah ditalangi dengan hutang, resiko keuangan rumah tangga menjadi semakin tinggi. Pasar barang bekas yang semakin ramai sering disalahartikan sebagai tren. Padahal banyak orang yang jual barang bukan karena ingin upgrade gaya hidup, tapi karena butuh uang cepat. Lemari dibongkar, barang lama dijual demi menambah likuiditas. Ini bukan soal hobi thrifting, tapi soal napas keuangan. Saat orang mulai mengubah aset kecil jadi uang tunai, itu adalah tanda cadangan kas menipis dan pilihan semakin sempit. Diskon pun kehilangan magisnya. Dulu, tulisan potongan harga langsung bikin orang beli tanpa pikir panjang. Sekarang, orang berhenti sebentar dan mikir, ini beneran perlu atau cuma lapar mata? Uang dingin makin jarang, jadi setiap keputusan belanja terasa lebih berat. Bukan karena orang jadi pelit, tapi karena margin kesalahan dalam keputusan belanja makin mahal. Salah beli sedikit saja bisa bikin bulan itu goyah. Pedagang kecil biasanya yang paling cepat merasakan perubahan ini. Warung kelontong mulai mengeluh, barang berputar lebih lambat, stok menumpuk. Tapi pembeli nggak nambah. Ini bukan karena warungnya jelek, tapi karena kantong pembeli sedang kempes. Di level akar rumput, ekonomi lagi batuk, belum demam, tapi cukup bikin semua orang berjalan lebih pelan dan lebih hati-hati. Sekarang kita masuk ke dunia kerja. Banyak orang merasa aman karena masih punya gaji bulanan. Tapi justru disinilah ilusi paling berbahaya sering muncul. Banyak perusahaan nggak lagi melakukan PHK besar-besaran yang masuk berita, tapi mereka menggunakan cara yang lebih senyap. Begitu ada karyawan yang resign, posisinya dibiarkan kosong. Pekerjaannya dibagi ke tim yang tersisa tanpa tambahan gaji. Dari luar kelihatan stabil, tapi di dalam sudah mulai sesak. Fenomena ini sering disebut silent layoff dan dampaknya pelan tapi dalam. Satu orang sekarang ngerjain tugas 2-3 orang. Target tetap naik, ekspektasi tetap tinggi, tapi sumber daya dipangkas. Karyawan dipaksa untuk beradaptasi cepat. Kalau nggak sanggup, langsung dianggap nggak perform. Banyak yang capek, tapi nggak berani pindah kerja karena tahu persaingan di luar sana jauh lebih kejam. Ini bukan soal loyalitas, tapi soal bertahan hidup. Masalah lainnya muncul dari gaji yang napasnya semakin pendek. Kenaikan UMR atau gaji tahunan memang kelihatan naik, tapi kalah cepat dibandingkan dengan kenaikan biaya hidup. Harga kebutuhan naik kayak mobil sport, sementara gaji naik pelan seperti sepeda tua. Secara teknis, kita digaji lebih besar, tapi daya beli justru turun. Akibatnya, banyak orang merasa bekerja lebih keras, tapi hidupnya seperti jalan di tempat. Ledakan gig economy juga mulai menunjukkan sisi jenuhnya. Ojek online, kurir, dan pekerja lepas semakin banyak karena jadi pelarian setelah kehilangan pekerjaan formal. Masalahnya, jumlah orderan tidak bertambah sebanding. Kue ekonominya tetap sama, tapi yang makan semakin banyak. Akhirnya, penghasilan per orang turun. Dari luar kelihatan ramai, padahal di balik layar banyak yang kerja lebih lama demi hasil yang sama atau bahkan lebih kecil. Coba lihat lowongan kerja sekarang. Syaratnya makin gak masuk akal. Posisi entry level minta pengalaman bertahun-tahun, skill seabrek, tapi gajinya pas-pasan. Ini adalah tanda bahwa perusahaan sedang dalam mode efisiensi brutal. Mereka ingin mendapatkan karyawan serba bisa dengan biaya serendah mungkin. Daya tawar pencari kerja turun karena jumlah pelamar jauh lebih banyak daripada kursi yang tersedia. Sinyal lain yang sering dianggap sepele adalah hilangnya benefit kantor. Outing ditiadakan, lembur dipersulit, bonus ditahan, kopi gratis di pantry menghilang. Hal-hal kecil seperti ini biasanya dipotong lebih dulu sebelum keputusan besar diambil. Artinya, arus kas perusahaan sedang dijaga ketat.
Kalau tempat kerjamu mulai pelit di hal kecil, jangan kaget kalau tekanan kerjanya justru makin besar. Di kondisi seperti ini, jebakan overqualified semakin nyata. Lulusan S1 bahkan S2 rela mengambil pekerjaan di bawah kualifikasi demi tetap punya pemasukan. Bukan karena mereka gagal, tapi karena lapangan kerja formal semakin menyempit. Burnout meningkat bukan karena orang lemah, tapi karena sistem memaksa satu orang memikul beban berlipat. Ini semua adalah sinyal bahwa dunia kerja di 2026 sedang tidak baik-baik saja. Sekarang, kita masuk ke fase yang paling kelihatan dampaknya di lingkungan sekitar, yaitu hutang dan kredit yang mulai bermasalah. Coba perhatikan jalanan di kompleks atau perumahan. Mulai sering terlihat rumah ditempeli tulisan dijual cepat, atau overkredit, atau bahkan spanduk lelang bank. Ini bukan kebetulan. Biasanya, ini adalah tanda awal banyak keluarga yang cash flow-nya sudah tidak sanggup lagi menahan cicilan bulanan yang semakin berat. Fenomena gagal bayar ini banyak berawal dari over leverage di masa lalu. Tahun-tahun sebelumnya, ketika bunga masih relatif bersahabat, banyak orang berani mengambil cicilan besar karena merasa aman. Masalahnya, begitu bunga naik dan ekonomi melambat, cicilan ikut melonjak, sementara penghasilan stagnan. Di media sosial, kita sering melihat kehidupan yang terlihat nyaman, tapi pelan-pelan itu mulai menghilang karena fokusnya bukan lagi liburan atau konsumsi, melainkan bertahan dari tekanan tagihan. Dari sisi perbankan, responsnya juga terlihat jelas. Bank mulai jauh lebih selektif. Pengajuan KPR, KTA, bahkan kartu kredit yang dulu gampang cair, sekarang diproses lebih ketat. Bukan karena bank jahat, tapi karena mereka lagi ngerem resiko. Saat bank menutup keran kredit, itu adalah sinyal mereka melihat potensi kredit macet di depan mata. Kalau bank saja sudah waspada, apalagi individu. Masalahnya, ketika kredit legal semakin sulit diakses, sebagian orang terjebak dalam lingkaran yang lebih gelap. Pinjaman ilegal dan skema gali lubang tutup lubang makin marak. Bukan karena orang bodoh, tapi karena kepepet. Skor kredit sudah rusak, kebutuhan hidup tetap berjalan, dan tidak ada bantalan dana darurat. Dari sini, hutang bukan lagi solusi sementara, tapi bom waktu yang terus berdetak. Di jalanan, ada indikator lain yang makin sering terlihat, yaitu penarikan kendaraan. Mata elang makin rajin berkeliling. Motor dan mobil ditarik bukan karena pemiliknya bandel, tapi karena cicilan sudah nggak sanggup dibayar. Kendaraan yang dulu simbol mobilitas dan kerja, sekarang jadi beban. Ini adalah tanda bahwa kelas menengah bawah sudah mulai menyerah pada tekanan kredit konsumtif. Kartu kredit juga berubah fungsi. Banyak limit yang sudah mentok, bukan untuk liburan atau belanja gaya hidup, tapi untuk menutupi kebutuhan bulanan. Kartu kredit jadi dana darurat dadakan. Ini sangat berbahaya karena bunga berjalan tiap bulan dan menggerogoti masa depan. Begitu penghasilan terganggu sedikit saja, kartu kredit bisa jadi jerat yang sulit dilepaskan. Kondisi makin berat ketika bunga acuan tinggi bikin cicilan KPR melonjak drastis. Ada keluarga yang dipaksa memilih, bayar rumah atau bayar sekolah anak. Dilema kayak gini jarang dibahas di berita, tapi nyata di kehidupan sehari-hari. Saat hutang sudah mengatur pilihan hidup, itu tandanya ekonomi rumah tangga sedang berada di titik paling rentan. Di kondisi ekonomi tertekan, perubahan paling terasa justru ada di psikologi uang kita. Banyak orang sekarang hidup dengan pola mantap, makan tabungan. Saldo yang dulu jadi rasa aman, pelan-pelan tergerus untuk menutup kebutuhan sehari-hari. Tabungan bukan lagi alat tumbuh, tapi alat bertahan. Ini tanda bahwa penghasilan aktif sudah tidak sanggup menopang gaya hidup minimal, dan cadangan masa lalu sedang dipakai untuk bertahan hidup hari ini. Menariknya, di tengah tekanan ini muncul fenomena yang kelihatannya aneh. Lipstick effect. Penjualan barang kecil yang bersifat mewah seperti kopi mahal, skincare atau camilan premium justru tetap laku. Bukan karena orang kaya mendadak, tapi karena ini bentuk pelarian psikologis. Saat mimpi besar seperti rumah atau mobil terasa makin jauh, orang mencari penghiburan kecil yang masih bisa dijangkau untuk merasa hidupnya belum sepenuhnya kalah. Masalahnya, pelarian ini bisa berubah jadi doom spending.
Rasa cemas tentang masa depan membuat sebagian orang berpikir, toh masa depan suram, mending nikmati sekarang. Akhirnya, uang habis buat konser, barang impulsif, atau gaya hidup sesaat. Bukan karena nggak paham keuangan, tapi karena capek secara mental. Padahal, di masa sulit, keputusan emosional justru punya dampak paling mahal. Di titik ini, konsep opportunity cost jadi sangat penting. Setiap rupiah yang keluar berarti ada hal lain yang dikorbankan. Bukan soal pelit atau menyiksa diri, tapi soal prioritas. Uang yang dipakai untuk gaya hidup hari ini bisa jadi pengaman kalau besok ada masalah kesehatan atau kehilangan pekerjaan. Orang yang bertahan bukan yang paling irit, tapi yang paling sadar kemana uangnya mengalir. Situasi sulit juga menjadi ladang subur penipuan, berkedok investasi cepat kaya. Saat banyak orang terdesak dan butuh solusi instan, logika sering dikalahkan harapan. Janji cuan cepat terdengar manis karena menawarkan jalan pintas. Padahal, biasanya ini justru perangkap yang memakan korban di awal resesi. Uang yang seharusnya jadi bantalan malah lenyap karena keputusan tergesa-gesa. Banyak orang merasa tenang karena punya aset, tapi lupa soal likuiditas. Punya tanah, emas, atau barang berharga memang terlihat aman, tapi kalau tidak bisa dicairkan cepat saat darurat, nilainya jadi semu. Aset beku memang bisa bikin kaya di atas kertas, tapi kas kosong bisa bikin stres di dunia nyata. Di masa genting, uang tunai sering lebih berharga daripada aset mahal yang sulit dijual. Ketenangan sejati bukan berarti pasrah dan berharap semuanya akan baik-baik saja. Inner peace lahir dari pemahaman resiko dan kesiapan mental menghadapi skenario terburuk. Orang yang tenang bukan yang menutup mata, tapi yang sudah berhitung. Saat mindset bergeser dari pamer ke bertahan, dari gengsi ke logika, disitulah fondasi keuangan mulai kembali kuat. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, bukan untuk jadi pintar, tapi untuk selamat. Langkah pertama yang sering diremehkan adalah audit bocor alus. Coba cek ulang langganan streaming yang jarang ditonton, biaya admin bank, atau jajan kecil harian yang kelihatannya receh. Kalau dikumpulin, bocor kecil ini bisa jadi jutaan setahun. Bukan soal menyiksa diri, tapi soal menutup lubang sebelum airnya makin besar. Langkah berikutnya adalah mempertebal dana darurat. Kalau dulu teori 3 bulan pengeluaran terasa cukup, kondisi 2026 menuntut standar baru. Mencari kerja sekarang jauh lebih lama dan lebih melelahkan. Target 6-12 bulan bukan berlebihan, tapi realistis. Dana darurat bukan buat cari untung, tapi buat beli waktu dan ketenangan saat hidup tidak sesuai rencana. Di dunia kerja, strategi bertahan juga harus diubah. Jadilah orang yang fleksibel dan mau belajar banyak hal. Bukan berarti jadi penjilat atau kerja tanpa batas, tapi jadi generalis yang bisa diandalkan di berbagai situasi. Orang yang bisa adaptasi biasanya lebih sulit dilepas karena perusahaan butuh sosok serbaguna saat tim dipangkas. Skill yang bisa dipakai di banyak konteks adalah tameng terbaik di masa efisiensi. Soal hutang, ini fase tanpa kompromi. Hutang bunga tinggi harus dilunasi secepat mungkin. Pinjol dan kartu kredit itu ibarat racun pelan-pelan. Kelihatannya nolong hari ini, tapi merusak masa depan. Jangan tergoda investasi sebelum hutang jahat ini mati. Menghilangkan bunga tinggi sering memberi efek lebih besar daripada mengejar return yang belum tentu. Untuk pemasukan tambahan, fokuslah ke active income, bukan mimpi passive income. Passive income butuh modal besar dan waktu panjang. Di kondisi sekarang, yang dibutuhkan adalah side hustle berbasis skill, jasa, atau tenaga. Ngajar, desain, nulis, edit, jual jasa online, apapun yang bisa langsung menghasilkan tanpa modal besar. Tujuannya bukan jadi kaya mendadak, tapi nambah bantalan keuangan. Downgrade gaya hidup juga perlu dilakukan tanpa rasa malu.
Masak di rumah, bawa bekal, kurangi nongkrong yang tidak perlu. Hemat bukan tanda gagal, tapi tanda sadar situasi. Banyak orang bangkrut bukan karena kurang penghasilan, tapi karena gengsi yang terlalu mahal. Di masa sulit, gaya hidup cerdas jauh lebih keren daripada pamer yang dipaksakan. Terakhir, jangan remehkan kekuatan komunitas dan silaturahmi. Networking bukan cuma soal cari kerja, tapi soal saling jaga. Di masa ekonomi berat, teman, keluarga, dan lingkungan adalah jaring pengaman sosial paling nyata. Informasi, peluang, bahkan dukungan mental sering datang dari relasi, bukan dari aplikasi. Bertahan itu bukan cuma soal uang, tapi juga soal tidak sendirian. Kalau kita tarik garis ke belakang, sejarah sudah berkali-kali membuktikan satu hal. Krisis itu bukan kejadian langka. Kita pernah melewati 1998, 2008, dan 2020. Polanya memang mirip, hanya kostumnya yang berbeda. Ekonomi memang punya siklus naik dan turun seperti napas. Saat naik terlalu tinggi, pasti akan ada fase turun untuk membuang racun inefisiensi. Dan kabar baiknya, manusia selalu menemukan cara untuk bertahan dan bangkit. Resesi juga sering menjadi momen transfer kekayaan. Meski terdengar kejam, saat banyak orang terpaksa menjual aset karena kepepet, harga jatuh, dan kesempatan muncul bagi mereka yang siap secara mental dan kas. Bukan karena mereka lebih pintar, tapi karena mereka sabar dan tidak panik. Uang tunai dan kepala dingin jadi senjata utama ketika pasar sedang ketakutan. Yang perlu dijaga adalah jangan sampai berita makro besar merusak ketenangan mikro di hidup kita sendiri. Kita tidak bisa mengendalikan kebijakan, suku bunga, atau kondisi global, tapi kita bisa mengendalikan pengeluaran, hutang, dan keputusan harian. Fokus pada lingkar kendali kita sendiri jauh lebih menyehatkan daripada terus-menerus marah pada keadaan yang tidak bisa diubah. Jika harus diringkas, ada 3 tanda utama yang paling jujur. Pertama, daya beli harian yang turun yang bisa terlihat dari warung dan belanja dapur. Kedua, lapangan kerja yang kelihatannya ada, tapi isinya penuh tekanan dan silent layoff. Ketiga, kredit yang mulai macet, mulai dari cicilan rumah hingga kendaraan. Kalau 3 hal ini sudah terasa di sekitarmu, itu bukan kebetulan. Itu adalah peringatan. Kunci bertahan di kondisi seperti ini bukan otot paling kuat atau gelar tertinggi, tapi adaptabilitas. Siapa yang paling cepat menyesuaikan gaya hidup, skill, dan ekspektasi dengan realita dompet baru, dia yang punya peluang bertahan lebih lama. Menolak realita hanya bikin luka makin dalam. Menerima dan menyesuaikan diri justru membuka ruang solusi. Coba setelah nonton ini, cek lagi saldo tabungan dan daftar hutangmu. Jujur pada diri sendiri, lalu ajak orang rumah atau keluarga satu frekuensi. Share video ini ke grup keluarga bukan buat nakut-nakutin, tapi biar semua sadar kondisi dan bisa saling jaga. Masalah keuangan seringkali jadi berat bukan karena angkanya, tapi karena ditanggung sendirian. Penutupnya sederhana, tapi penting. Uang bisa dicari lagi, aset bisa dibeli lagi, tapi ketenangan pikiran itu mahal dan tidak bisa dibeli saat panik. Kelola uang pakai logika, bukan pakai gengsi. Turun kelas bukan aib. Bangkrut karena pura-pura kuat itu baru bahaya. Tetap waras, tetap sadar, dan tetap uang bijak. Salam uang bijak. Kalau kamu merasa pembahasan di channel ini relate sama kehidupan kamu sekarang, jangan cuma dipendam sendiri. Klik like biar aku tahu kamu butuh konten kayak gini. Tulis komentar pengalaman atau kondisi keuangan kamu sekarang, karena seringkali kita sadar kalau ternyata nggak sendirian. Jangan lupa subscribe supaya kamu nggak ketinggalan bahasan logis dan membumi soal uang, kerja, dan cara bertahan di situasi ekonomi yang makin menantang. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap waras, tetap sadar, dan tetap uang bijak.